ngobrolin tentang daur ulang konten. Apa sih maksudnya? Daur ulang konten itu kayak ngasih baju baru buat ide-ide terbaik kita. Jadi kita ambil konten yang udah ada, misalnya postingan blog, video, infografis, terus diubah jadi format baru atau disegerin lagi biar lebih menarik. Anggap aja kayak nemuin harta karun tersembunyi di peti konten kita, terus dipoles biar kinclong lagi buat audiens baru. Daripada bikin dari nol terus, kita kerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Artinya kita peras setiap tetes manfaat dari kerja keras kita. Bayangin, postingan blog yang detail bisa diubah jadi seri video yang seru, atau poin-poin penting dari webinar jadi checklist yang bisa diunduh. Nah, itu dia daur ulang konten. Cara ini nggak cuma hemat waktu dan sumber daya, tapi juga bisa menjangkau audiens yang lebih luas, yang mungkin lebih suka nerima informasi dalam format berbeda. Kenapa sih kita harus daur ulang konten? Ini dia manfaatnya buat bisnis kamu. Di dunia digital yang serba cepat ini, konten itu rajanya. Tapi bikin konten berkualitas tinggi secara konsisten bisa berasa kayak lomba lari yang nggak ada ujungnya. Daur ulang konten menawarkan keuntungan strategis dengan memaksimalkan aset yang udah ada. Pertama, hemat waktu dan sumber daya. Daripada mulai dari nol, kita pakai ulang konten yang ada, jadinya waktu kita lebih luang buat fokus ke hal penting lainnya dalam bisnis. Kedua, memperpanjang umur konten. Dengan memberinya kehidupan baru dalam format berbeda, kita bisa menjangkau audiens baru dan menjaga konten lama tetap relevan dan menarik. Ketiga, bisa ningkatin SEO. Menggunakan ulang konten di berbagai platform menciptakan lebih banyak peluang untuk backlink dan meningkatkan visibilitas di halaman hasil pencarian. Intinya, daur ulang konten itu solusi yang menguntungkan semua pihak. Cara cerdas dan efisien untuk memaksimalkan ROI pemasaran konten dan mencapai tujuan bisnis. Memberi napas baru pada konten lama, strategi daur ulang yang praktis. Sekarang kita udah tahu kenapa, yuk kita bahas gimana caranya. Daur ulang konten itu fleksibel banget. Satu postingan blog bisa jadi video yang menarik, infografis yang informatif, atau bahkan serangkaian postingan media sosial yang seru. Coba ubah webinar dan podcast kamu jadi postingan blog yang insightful atau video pendek yang menarik untuk media sosial. Data dan riset dari laporan resmi bisa diubah jadi infografis atau presentasi yang menarik, bikin informasi kompleks jadi lebih mudah dipahami. Jangan lupa testimoni pelanggan. Ini aset berharga yang bisa diubah jadi postingan media sosial yang menarik, testimoni di situs web, atau bahkan studi kasus. Ini cuma beberapa contoh untuk memicu kreativitas kamu. Kemungkinan daur ulang konten itu nggak terbatas, cuma dibatasi oleh imajinasi. Bagian 4, daur ulang yang benar. Tips untuk daur ulang konten yang efektif. Meskipun daur ulang konten itu strategi yang ampuh, penting untuk melakukannya dengan benar. Cuma sekadar menggandakan konten di berbagai platform nggak cukup. Pertama, pahami audiens. Platform yang berbeda menarik demografi yang berbeda. Sesuaikan konten dengan platform dan audiens yang kamu targetkan. Kedua, perbarui dan segarkan konten. Jangan cuma pakai ulang konten lama apa adanya. Tambahkan wawasan baru, perbarui statistik, dan pastikan masih relevan untuk audiens saat ini. Ketiga, optimalkan
untuk setiap platform. Setiap platform punya praktik terbaik dan formatnya sendiri. Optimalkan konten sesuai dengan platform untuk memaksimalkan dampaknya. Terakhir, jangan lupa promosikan konten daur ulang kamu. Meskipun konten lama, bukan berarti audiens kamu udah tahu. Bagikan di media sosial, sertakan di newsletter email, dan pastikan mudah ditemukan. Bagian 5. Mengukur kesuksesan melacak dampak konten daur ulang. Seperti strategi pemasaran yang baik, daur ulang konten perlu pelacakan dan analisis untuk memastikan efektivitasnya. Untungnya, ada metrik kunci yang bisa dipantau untuk mengukur keberhasilan konten daur ulang. Mulai dengan melacak traffic website. Gunakan alat seperti Google Analytics untuk memantau konten daur ulang, mana yang mendatangkan traffic ke website dan dari sumber mana. Kedua, perhatikan metrik engagement. Ukur like, share, komentar, dan rasio klik tayang pada konten daur ulang di berbagai platform untuk memahami apa yang disukai audiens. Selanjutnya, pantau terus perolehan prospek. Lacak berapa banyak prospek yang dihasilkan dari konten daur ulang. Ini akan membantu memahami konten mana yang paling efektif dalam mengubah prospek menjadi pelanggan. Terakhir, jangan remehkan kekuatan brand awareness. Pantau penyebutan merek dan engagement media sosial untuk mengukur bagaimana konten daur ulang memengaruhi visibilitas merek secara keseluruhan. Bagian 6. Studi kasus daur ulang konten dalam aksi. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan kamu punya agensi pemasaran digital yang menerbitkan postingan blog komprehensif tentang praktik terbaik SEO. Postingan tersebut mendapat tanggapan positif dan menghasilkan traffic yang signifikan saat pertama kali dipublikasikan. Nah, daripada membiarkan konten berharga ini teronggok di arsip, kamu putuskan untuk mendaur ulangnya. Kamu mengubah poin-poin penting dari postingan blog menjadi infografis yang menarik, menyoroti tips SEO terpenting secara visual. Kemudian kamu bagikan infografis ini di media sosial menggunakan hashtag yang relevan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kamu juga membuat serangkaian video pendek informatif berdasarkan berbagai bagian dari postingan blog. Video-video ini diunggah ke kanal YouTube dan dibagikan di platform media sosial. Hasilnya, konten daur ulang, kamu menjangkau audiens baru yang mungkin belum pernah melihat postingan blog asli. Infografis dibagikan secara luas, meningkatkan visibilitas merek dan mengarahkan traffic kembali ke website. Bagian 7, Adit yang terus memberi manfaat jangka panjang dari daur ulang konten. Daur ulang konten bukan cuma solusi cepat, tapi strategi jangka panjang yang memberikan hasil yang terus bertambah. Dengan secara konsisten mendaur ulang konten terbaik, kamu membangun perpustakaan konten berharga yang terus menarik dan melibatkan audiens dari waktu ke waktu. Engagement yang konsisten ini memperkuat otoritas merek dan membangun kepercayaan dengan audiens. Selain itu, semakin sering kamu mendaur ulang dan menggunakan kembali konten, semakin baik kamu dalam memahami apa yang disukai audiens. Ini memungkinkan kamu untuk menyempurnakan strategi konten, menciptakan konten yang lebih menarik dan efektif di masa mendatang. Intinya, daur ulang konten adalah siklus positif yang memicu upaya pemasaran konten dan mendorong kesuksesan jangka panjang untuk bisnis. Ini tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dan memaksimalkan konten yang telah susah payah
kamu buat. Jadi, jangan ragu untuk memberi napas baru pada konten lama, audiens, dan bisnis. Kamu akan berterima kasih.